guys, welcome back again. Oke guys, balik lagi sama aku Amelia di sini. Dan untuk kali ini aku mau membagikan informasi penting untuk kalian yang mempunyai masalah pada kulit wajah kalian. Informasi kesehatan sekaligus juga kecantikan untuk kulit wajah kita. Ya, tidak bisa dipungkiri untuk seorang wanita, kecantikan luar dalam itu sangat penting. Jadi kenapa banyak sekali wanita sekarang yang dimana untuk mempercantik dirinya itu menambahkan make up, bukan? Ya, karena juga untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Dan juga lelaki ataupun seorang lelaki, ada banyak di antara mereka juga yang merasa kurang nyaman dengan keadaan kulit wajahnya yang semisalnya kulit wajahnya itu ya keadaannya tidak sehat, seperti banyak jerawat lah ataupun segala macamnya permasalahan kulit wajah. Jadi untuk kali ini aku akan membahas ataupun memberikan tips juga penyebab dari semua masalah itu bisa terjadi di kulit wajah kita. Nah, buat kalian yang mempunyai permasalahan-permasalahan seperti kayak tiba-tiba datang banyak jerawat di tubuh kalian, dan bahkan jerawatnya itu seperti terlihat kemerahan dan juga besar-besar, menyebabkan kulit wajah kita tuh seakan timbul ruam ataupun kayak ya memerah gitu. Merah semua wilayahnya itu yang ada jerawatnya. Itu tidak semata-mata bisa muncul secara tiba-tiba ya. Untuk yang masalah jerawat itu kenapa bisa secara tiba-tiba muncul gitu aja? Jerawat itu bisa disebabkan tanpa ada sesuatu hal di luar kebiasaan yang kita lakuin. Jadi si jerawat itu bisa tiba-tiba muncul begitu saja tanpa sebab, karena memang itu adalah murni ataupun pure dari reaksi kulit wajah kita sendiri gitu. Jadi itu merupakan sesuatu yang wajar jika tidak berlebihan. Karena pada dasarnya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah merasakan kehadiran jerawat walaupun cuma satu butir di kulit wajahnya mereka. Jadi jika tiba-tiba muncul jerawat tapinya tidak berlebihan gitu, cuman kayak ya biasa-biasa saja dengan batasan normal aja, itu bisa dikatakan jerawat yang emang ya lumrah gitu, gak jadi masalah. Namun jika muncul secara tiba-tibanya itu berlebihan, bukan hanya dari jumlahnya saja yang berlebihan, tapi reaksi kulit wajahnya kita juga berlebihan menerimanya. Seperti di saat ada jerawatnya tuh terasa gatal gitu pas waktu timbulnya, terus juga menyebabkan kulit sekitar yang ada jerawatnya tuh memerah gitu kan, dan juga merasa seperti kayak panas gitu. Itu hal yang tidak wajar baru. Jadi jika seorang melakukan cuci wajah dengan cara yang salah, itu dapat menyebabkan timbulnya jerawat-jerawat atau juga bahkan bisa menimbulkan komedo dan hal-hal lainnya yang mengganggu wajah. Cucilah ataupun basuhlah kulit wajah kalian itu dengan secara tidak berlebihan menggunakan sabun pencuci wajah yang sudah benar-benar nyaman ataupun cocok di kulit wajah kalian. Basuhlah wajah kalian 1-2 kali dalam sehari dan tidak boleh berlebihan. Dan yang paling penting, jangan cuci wajah kalian ketika wajah kalian sedang berkeringat. Semisalnya kalian sudah melakukan olahraga ataupun melakukan aktivitas yang dimana membuat keringat keluar dari wajah kalian gitu kan, ataupun juga dari badan kalian. Nah, jangan dulu kalian lakukan cuci wajah itu sebelum keringat kalian tuh kering dan juga keadaan suhu tubuh kalian itu normal. Yang kedua, pengaruh hormonal. Pengaruh hormonal ini terbilang wajar seperti yang aku jelaskan tadi di awal ya. Karena jerawat selain dari dia tiba-tiba ya normal datang gitu aja tanpa ada pengaruh apa-apa, dia juga bisa datang akibat dari pengaruh hormonal seperti kayak kita mau menjelang menstruasi ataupun sesudah menstruasi. Jadi itu masih bisa dianggap wajar-wajar saja jika ya tidak terlalu berlebihan, kata aku juga. 3. Akibat dari stres berlebihan.
Jadi seseorang yang tengah dalam kondisi stres ataupun mempunyai banyak tekanan gitu kan, dan mempunyai banyak yang harus dipikirkan, itu membuat si jerawat tiba-tiba muncul. Yaitu juga masih bisa dibilang sebagai normal, karena memang pada dasarnya semua orang mengalami hal tersebut gitu. Selanjutnya bisa merupakan iritasi ataupun alergi dari produk kosmetik yang kita gunakan. Hal ini memang banyak sekali terjadi dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Ada yang alergi ataupun iritasi karena make up yang kita pakai, atau ada juga yang karena perawatan pembersih wajah kita gitu loh. Ada halnya di mana sebagian orang mereka itu mempunyai kulit wajah yang serba cocok. Jadi mereka tidak mempunyai masalah jika harus bergonta-ganti kosmetik ataupun perawatan kecantikannya. Tapi nggak sedikit juga yang dimana mereka mempunyai masalah tentang si kulit wajahnya mereka itu yang hanya bisa cocok oleh produk-produk tertentu saja. Jadi jika mereka ganti produk ke produk yang lain, itu pasti akan menyebabkan masalah di kulit wajahnya. Karena suatu produk itu akan berbeda jenisnya ataupun berbeda komposisi, yaitu beda bahan-bahan dari setiap produk kan. Jadi tidak mungkin satu produk dan produk lainnya itu bahan-bahannya sama. Kalau kayak gitu ya udah mereknya sama dong. Nah, jadi untuk masalah yang seperti ini kalian harus lebih mengetahui dulu jenis produk yang emang kalian mau coba. Apakah kalian cocok dengan jenis produk ini? Kalau misalnya cocok, ya udah, kalian gak boleh ganti-ganti lagi kecuali jika kalian menemukan produk yang sama cocoknya dengan produk yang kalian gunakan. Karena kalau memang itu produk baru yang kalian coba yang tidak cocok, itu akan menyebabkan masalah fatal juga ke kulit wajah kalian. Selanjutnya adalah penggunaan perawatan wajah yang menyumbat pori. Nah, ketika kalian melakukan make up ataupun kayak menambahkan beberapa make up secara tebal ke wajah kalian, nah pasti kalian juga ada waktunya untuk mencuci wajah kalian kan, membersihkan make up itu ketika kalian mau tidur, ataupun ya ketika kalian ingin membasuhnya aja, membersihkan make upnya aja. Tapi ternyata make up yang kalian sudah basuh itu masih ada sisanya, walaupun cuma sedikit, itu tuh tertinggal di wajah kalian dan masuk ke dalam pori-pori wajah kalian. Alhasil tentu saja akan menyumbat pori-pori yang ada di wajah. Nah, begitupun juga dengan produk perawatan kulit wajah yang emang kalian biasa pakai. Nah, selanjutnya juga bisa disebabkan oleh penggunaan obat-obatan tertentu dan juga penggunaan dari kontrasepsi hormonal. Biasanya seseorang yang mengalami alergi terhadap obat-obatan tertentu ataupun juga alat kontrasepsi yang hormonal itu bisa menyebabkan masalah pada kulit wajah kalian timbul, terutamanya itu adalah jerawat gitu. Nah, ada di mana orang-orang mengkonsumsi obat-obatan yang perlu dia konsumsi, tapi tiba-tiba saja malah ada ataupun timbul masalah pada kulit wajahnya. Itu bisa disebabkan oleh alergi dari obat-obatan tertentu itu. Dan juga ada yang dimana orang-orang tersebut itu mendapatkan alergi karena alat kontrasepsinya mereka gitu kan. Di saat mereka sudah memakai alat kontrasepsinya mereka, terus tiba-tiba timbul masalah pada kulit wajahnya. Nah, itu juga bisa jadi penyebabnya. Nah, aku juga akan berbagi informasi di mana aku mengenal seseorang yang wajahnya itu dia bisa dibilang ataupun dikategorikan rusak karena jerawat. Jerawatnya itu timbulnya itu memang kayak awalnya di sekitar hidung saja, tapi memerah gitu. Dan itu semua menjalar ke bagian wajah yang lainnya, juga diiringi kayak kulit wajahnya juga yang memerah gitu. Tapi di sini kondisinya dia merupakan orang yang tidak pandai make up, jadi tidak pernah menggunakan make up, hanya menggunakan bedak baby biasa saja gitu kan. Tapi kok bisa sampai timbul masalah kulit yang kayak gitu? Jadi kayak banyak jerawat dan juga merah si area yang ditumbuhi jerawatnya, seperti area hidung, pipi, dagu, juga apa ini namanya jidatnya gitu. Nah, itu juga ada faktornya ternyata. Memang itu semua tidak disebabkan karena kosmetik ataupun perawatan produk kecantikan lainnya yang dia gunakan, karena dia tidak pernah menggunakan itu. Jadi polos-polos aja orangnya. Tapi dia itu adalah tipe orang yang memiliki kulit wajah yang berminyak. Nah, jika seseorang memiliki tipe kulit wajah yang berminyak, dia akan cenderung lebih banyak menghasilkan jerawat di kulit wajahnya. Jika kalian bukan seseorang yang mania kosmetik ataupun perawatan kecantikan lainnya, dan
dan cenderung lebih ke orang yang kayak biasa aja, nggak pernah menggunakan produk-produk tertentu, ya nggak bisa santai-santai juga gitu, nggak akan mengakibatkan masalah seperti itu muncul. Nggak kayak gitu juga, karena memang ada di mana orang-orang yang dia tidak pernah menggunakan jenis perawatan ataupun kosmetik apapun, tapi masalah itu semua muncul karena tadi seperti yang aku bilang, itu dikarenakan kulitnya yang berminyak, terus juga lebih sering terkena paparan sinar matahari juga, terus tidak sering membersihkan wajahnya. Karena walaupun kalian bukan tipe orang yang suka make up, tapi untuk mencuci wajah itu disarankan sekali gitu loh. Dan perlu diketahui juga, jika kalian mengobati jerawat yang tumbuh di sekitar kulit kalian yang banyak itu dengan cara kalian mengoleskan krim-krim atau krim-krim tertentu yang kayak seakan mengandung minyak gitu, ya kayak emang berminyak gitu, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan jika kulit wajah kalian itu tipe kulit wajah yang berminyak. Jadi lebih baik dihilangkan dengan cara yang lain daripada harus mengoleskan krim-krim ataupun apapun itu jenisnya yang ternyata kayak seakan berminyak gitu ke kulit kita. Nah, jika kalian ataupun orang-orang sekitar kalian sedang mengalami masalah yang seperti itu, masalah yang tiba-tiba jerawat itu muncul dan juga kayak jerawatnya memerah serta ada rasa gatal dan juga panas, ini adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian cukup mengompres wajah kalian dengan air dingin beberapa kali sehari. Dan juga jangan lupa untuk tetap membasuh wajah kalian agar wajah kalian tetap terjaga kebersihannya. Dan jika kalian ketika sedang mencuci wajah itu menggosoknya dengan keras, di sini kalian cukup untuk gosok saja secara perlahan, secara lembut-lembut, menyeluruh dan juga bersih. Gunakanlah kosmetik ataupun juga produk perawatan kulit lainnya itu yang cocok dengan tipe kulit kalian. Nah, jika kalian yang sering melakukan scrub wajah, itu jangan lakukan setiap hari atau bahkan sering-sering ya. Cukup lakukan 2-3 kali saja dalam seminggu. Dan untuk selanjutnya, untuk menghindari masalah pada kulit itu muncul, kalian bisa melakukan pengujian terhadap produk kosmetik ataupun produk perawatan kulit wajah yang ingin kalian gunakan. Cara menguji atau mengetahuinya tuh simple, yaitu ambil sedikit bagian produk yang ingin kalian gunakan, lalu oleskan di pelipis samping mata kalian dan juga di belakang bagian telinga kalian di sini, dan diamkan semalaman. Setelah hasilnya keluar setelah semalaman itu, jika tidak muncul masalah apapun di kedua bagian itu, berarti menandakan bahwa produk tersebut cocok digunakan untuk kalian. Tapi jika tiba-tiba saja ada masalah yang muncul seperti gatal atau rasa panas dan warna kemerahan di bagian ini, di bagian yang tadi sudah kalian oleskan, tandanya adalah kalian mengalami alergi dengan produk tertentu, jadi gak usah dipakai. Tapi jika kalian telah menggunakan produk yang sudah kalian gunakan dari lama dan tidak apa-apa, tapi tiba-tiba saja tanpa kalian ganti produk lainnya, kalian mengalami wajah kayak seakan kulit wajah membengkak, memar, kemerahan, panas, iritasi, dan yang lainnya, maka hentikan pemakaian segera dan langsung basuh wajah kalian dan konsultasikan juga ke dokter ataupun juga sembuhkan wajah kalian dengan cara yang alami dulu. Nah, jadi itulah beberapa penyebab yang bisa menimbulkan jerawat di tubuh kita, tumbuh secara berlebihan, juga bahkan merusak kulit wajah kita. Jadi jaga terus kesehatan kulit wajah kalian ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita pada saat ini, dan nantikan terus video-video selanjutnya juga ya, juga video-video kesehatan ataupun seputar kecantikan kayak gini lagi. Oke, aku Amelia mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang tetap tonton dari awal sampai akhir, and see you next time. Bye bye.